Ya, pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 tinggal menghitung hari lagi. Timnas Indonesia akan away ke beberapa negara. Nah, untuk away nanti, PSSI berencana akan menyewa pesawat pribadi untuk skuad Garuda. Biaya menyewa pesawat pun tentu tidak murah. PSSI harus merogoh kocek hingga miliaran rupiah. Nah, rencana itu rupa-rupanya disorot media Vietnam. Media Vietnam sampai kaget dengan biaya yang dikeluarkan PSSI untuk mencarter pesawat pribadi. Mereka keheranan, Timnas Indonesia banyak juga uangnya. Presiden Persatuan Sepak Bola Indonesia atau PSSI, Erick Thohir mengatakan keputusan menyewa pesawat pribadi bagi Timnas Indonesia untuk mengikuti putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bukanlah sebuah kemewahan, melainkan sebuah kebutuhan. Namun kami kaget dengan biaya menyewa pesawat yang cukup besar. Kami tak menyangka federasi mereka banyak juga uangnya, ujar media Vietnam. Ya, seperti kita tahu, jika menggunakan pesawat komersial, Timnas Indonesia diperkirakan akan menghabiskan sekitar 30 jam perjalanan dari Bahrain ke Qingdao dengan beberapa kali transit. Jadi PSSI memutuskan untuk semua laga away skuad Garuda akan menggunakan pesawat pribadi. Dalam sebuah wawancara dengan Valentino Simanjuntak di saluran YouTube-nya, anggota EXO PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa Ketua PSSI Erick Thohir telah meminta untuk menyewa pesawat khusus untuk Timnas Indonesia ke Bahrain dan China. Namun, biaya yang terkait terbukti sangat tinggi. Akhirnya, kami harus mencari opsi untuk menyewa pesawat. Saat melihat biayanya, kami melihat angka 9 digit untuk sekali penerbangan. Misalnya, dari Jakarta ke Bahrain, dan kemudian menunggu pesawat di Bahrain untuk perjalanan ke Qingdao sebelum kembali ke Jakarta. Biayanya sudah sangat tinggi. Sudah dalam mata uang dolar AS dan jumlahnya 6 digit. Inilah tantangan dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Biaya yang harus kami keluarkan hanya untuk satu pertandingan melawan Bahrain mencapai angka 9 digit. Jika ditotal untuk dua pertandingan, biayanya akan mencapai angka 6 digit dalam dolar AS, tambah Arya. Ya, Arya tidak menjelaskan secara pasti maksud dari 9 digit rupiah, namun diperkirakan angka tersebut sekitar 900 juta. Sedangkan 6 digit dolar AS dapat diestimasi sekitar 600.000 dolar AS atau setara dengan 9,7 miliar untuk menyewa pesawat pribadi. Ya, dibalik itu, dengan adanya fasilitas pre-paid jet, Sintayong akan mengusahakan sekuat tenaga agar Timnas Indonesia bisa finish di urutan kedua atau ketiga klasemen akhir grup putaran ketiga. Sementara itu, fans Indonesia juga mendukung langkah Erick Thohir mencarter pesawat pribadi. Meski biayanya sangat mahal, fans Indonesia tidak mempermasalahkannya dan mendukung penuh. Demi Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, biaya semahal apapun tidak masalah. Tak cuma biaya menyewa pesawat yang mahal, fans Indonesia juga tidak mempermasalahkan harga tiket Indonesia versus Australia di GBK yang cukup mahal juga. Seperti kita tahu, harga tiket Indonesia versus Australia di GBK yang paling murah adalah 250.000 dan termahal adalah 1.500.000. Tentu jika dibandingkan dengan harga tiket dijual Federasi Arab Saudi saat menjamu Indonesia, mereka menjual tiket paling murah yaitu 41.000, sedangkan PSSI menjual paling murah 250.000. Harga tiket tersebut bisa dibilang sangat menguras kantong. Ya, namun langkah PSSI tersebut didukung penuh jutaan fans Indonesia. Mereka juga tahu keperluan Timnas Indonesia butuh biaya yang sangat besar. Beberapa fans Indonesia juga menyindir masa membeli tiket konser yang berjuta-juta sanggup. Tapi untuk melihat Indonesia menuju Piala Dunia masih berkuar-kuar, ujar beberapa fans Indonesia. Ya, tentu dengan membeli tiket yang disediakan PSSI, kita sebagai fans Indonesia juga sekaligus membantu keuangan Timnas Indonesia. Saat ini Timnas Indonesia membutuhkan biaya yang sangat besar untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Misalnya, biaya mencatat pesawat saja menyentuh angka 9 miliar, tentu belum ini itunya. Ya, Erick Thohir juga mengungkapkan, Timnas Indonesia setidaknya butuh 800 miliar per tahunnya agar Timnas kita lebih maju lagi. Ya, jadi kehadiran ribuan supporter Indonesia di GBK nanti sangat berpengaruh terhadap keuangan PSSI. Jika tiket Indonesia versus Australia habis terjual, tentu keuangan PSSI akan bertambah. Kita doakan juga untuk semua fans Indonesia dimanapun berada. Semoga rezekinya dilimpahkan dan sehat selalu.
Dengan melihat skuad Indonesia saat ini, kita optimis. Kita doakan juga semoga Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never. Last 5 years, maybe not, but in the last 5 years, it's going. Seperti kita tahu, Indonesia berpeluang besar mencetak sejarah untuk bisa masuk Piala Dunia 2026. Ya ibarat tinggal satu langkah lagi, jika Indonesia bisa mengunci posisi 1 atau 2, otomatis Indonesia akan menggemparkan dunia. Jelas peran PSSI, Sintayong, dan para pemain keturunan dianggap sangat krusial atas keberhasilan Indonesia lolos ke ronde ketiga. Nah, kita tahu, Pak Erik pernah berkata ada penambahan pemain diaspora lagi untuk bisa bersaing di grup C. Penambahan pemain itu bahkan sudah diungkapkan Sumarji kepada awak media. Kemungkinan untuk menambah tentu ada. Ketua Umum sedang mempersiapkan itu semua dan kita lagi berupaya, semuanya berupaya, berusaha semaksimal mungkin. Ya, dengan ini, nama-nama pemain diaspora itu sudah masuk list PSSI dan sedang diperjuangkan. Ya, bila kita merujuk soal melobi pemain keturunan, tentu sangatlah oke. Kinerja PSSI di bawah Erick Thohir cukup mengagumkan. Erick Thohir dengan segudang pengalamannya sebagai mantan bos Inter Milan, mempunyai jejaring perkenalan yang luas di level internasional. Tentu ini menjadi kelebihan ketum PSSI kita ini ketika mencakup satset memproses pemain diaspora. Ya, mencari pemain keturunan atau menaturalisasi pemain sepak bola menjadi hal lumrah di semua negara, termasuk timnas China sendiri. Namun tahukah kamu, China adalah negara terbesar kedua setelah India dengan populasi penduduk sebanyak 1 miliar lebih. Namun menariknya, China juga tak mampu mencetak 12 pemain sepak bola yang hebat. Bahkan skuad timnasnya tak mampu berprestasi di kancah Asia. Ya, dengan alasan ini, maka timnas China pun mencoba menggunakan jalan instan dengan terus-terusan menaturalisasi pemain asing yang bermain di liga lokal mereka. Berbeda dengan Indonesia yang menaturalisasi pemain keturunan berdarah Indonesia. Namun beruntung, di negara China tersebut tidak ada yang teriak-teriak lokal pride. Ya, namun Federasi China ditimpa sedikit masalah soal merayu pemain naturalisasi, di mana pemain tersebut meminta bayaran lebih jika ingin mereka bermain untuk timnas China. Ya, hal inilah yang membuat Federasi China iri dengan Indonesia. Mereka terheran-heran dengan pemain keturunan Eropa yang mau membela Indonesia tanpa embel-embel uang. Bahkan Erick Thohir menyebut mereka pemain keturunan Indonesia yang datang ke Indonesia menggunakan uang pribadi mereka. Ya, kasarnya, PSSI cuma ngomong doang tanpa keluar uang sepeser pun. Ya, namun begitu, ternyata kejadian ini menarik perhatian bagi China. Mereka kepo dengan cara Indonesia meyakinkan para pemain diaspora untuk mau membela Garuda. Padahal jika dilihat secara seksama, karir mereka terutama yang masih muda, masih sangat menjanjikan untuk berpeluang membela timnas di negara tempat lahirnya. Quiere membuat hasil untuk Indonesia.